Dalam kasus yang dialami selebgram Clara Sinta, dirinya mengaku bahwa debitur yang dimaksudkan oleh para debt collector tersebut adalah orang yang berbeda. Sebab menurutnya, mobil itu digadaikan oleh mantan suami tanpa sepengetahuannya. Lalu bagaimana itu bisa terjadi? Siapa identitas si debitur? Siapa pemilik mobil sesungguhnya? Mengapa perusahaan pembiayaan mau menerima pengajuan kredit dimaksud? Tim Fakta pun menemui Clara Sinta yang telah melaporkan masalah ini ke pihak berwajib. Kepada kami, selebgram ini menuturkan kembali bagaimana keributan itu bermula hingga akhirnya menjadi tindak pidana yang serius. Kita tahu ya, kemarin sempat ramai bahkan viral di media sosial. Polisi juga akhirnya sudah merilis berkaitan dengan kasus ini gitu. Nah, ini sebenarnya dari awal ceritanya seperti apa, Kak? Pada saat itu bagaimana dan akhirnya ketahuan kalau mobil itu ternyata digadaikan? Jadi untuk kronologi awalnya, mobil itu tiba di apartemen sekitar jam 1 siang ya. Lalu ada kelompok debt collector yang tiba-tiba menghampiri driver saya, lalu menanyakan keberadaan saya di mana sebelumnya. Dan akhirnya mereka adu argumen di bawah. Setelah itu terjadilah keributan di sekitar daerah apartemen, dan pihak apartemen langsung memanggil saya ke atas gitu untuk turun ke bawah menyelesaikan permasalahan ini, karena di situ disebut-sebut nama saya gitu loh. Jadi kayak, ini siapa nih pemilik unitnya, ini Bu Clara gitu kan. Setelah itu saya menghampiri para debt collector tersebut. Saya melihat suratnya dulu terlebih dahulu. Saya baca. Kasih surat tapi ya, Kak, ya? Iya, mereka kasih surat tapi tidak kasih tanda pengenal yang sah sebagai debt collector yang memiliki akses untuk mengambil mobil saya. Sempat diminta tapi? Tidak. Tapi mereka nggak sempat minta? Tapi tidak ada menunjukkan. Dan di surat itu yang tertera ada surat pengambilan, pengambilan dari PT debt collector tersebut, beserta ada kertas yang berisi catatan utang piutang yang belum lunas ya, menunggak selama 5 bulan, Mbak, gitu. Oke. Nah, setelah mereka mungkin nggak mau diajak kompromi dulu, suratnya juga nggak ditunjukin, terus setelah itu apa yang terjadi? Nah, setelah itu kan ada Bapak Evin di situ ya, Pak Babin Evin. Memang standby di situ ya? Iya, sebelum saya turun sepertinya sudah ada di situ. Saya tidak tahu siapa yang mengabari beliau, tapi beliau benar-benar standby di situ ya untuk mengamankan, karena memang kan terjadi keributan ya, Mbak, ya di situ kan, dengan pihak security, dengan pihak apartemen juga gitu loh. Dan setelah ditengahi oleh Pak Evin bilang ke kita bahwa ayo kita tengahi di polsek saja gitu loh. Karena pihak debt collector ini tidak setuju atau tidak tidak sabar sebenarnya untuk menunggu waktu 1 jam yang saya minta untuk ngecek keabsahan surat tersebut. Sebenarnya kalau ditolak secara langsung tidak, tapi mereka kayak, ya aku sibuk nih, nggak bisa nih, kita lama di sini nih. Jadi mereka kayak pengen buru-buru gitu loh, Mbak. Padahal bagi saya kan, bagi kita yang kita tahu ya berat dong ya, harusnya kita ngelepas unit mobil tanpa kita merasa pernah menggadaikan itu sama sekali. Jadi kan wajar dong, saya kayak harus baca dulu nih gitu loh suratnya, ini asli atau enggak, karena kita tahu banyak banget modus-modus penipuan di Jakarta ini kan. Oke. Jadi saya minta waktu untuk dicek dulu keabsahan surat tersebut, tapi mereka itu tidak mau, maunya itu perginya buru-buru gitu loh, dengan alasan saya sibuk nih, saya ada kerjaan lain gitu-gitu. Berarti mereka datang itu perilakunya memang sudah nggak baik ya, artinya nggak minta dengan baik-baik dulu, terus habis itu karena memang pada saat itu butuh proses yang lebih lama 1 jam seperti yang tadi kakak minta itu, mereka memang memaksa, sudah melakukan hal-hal yang di luar batas ibaratnya. Nah, jadi kalau untuk kejadian sebelumnya, itu saya kurang mengetahui ya, karena kan memang saya waktu itu di atas. Tapi driver ya, Kak, ya pada saat itu. Waktu saya temui di ruangan posko security, itu semuanya sudah dalam keadaan yang kondusif sebenarnya, Mbak. Jadi memang pertikaian ini terjadi karena saya meminta waktu lebih untuk mengecek keabsahan surat. Dan yang memang paling memancing keributan pada saat itu adalah ketika Pak Babin itu mengarahkan kita untuk menyelesaikannya di polsek. Jadi di situ tuh muncul tuh yang seperti yang di video, yang teriak-teriak, itu semuanya muncul pada saat diarahkan ke polsek, dan mereka benar-benar menolak saat itu. Oke. Nah, itu berarti artinya mobil memang sengaja digadaikan oleh suami, dan dari Kak Clara sendiri nggak pegang BPKB itu sudah sejak dari kapan? Kalau untuk
saya tahu BPKB itu sudah tidak ada lagi itu sekitar tahun 2022 saat saya hendak mengurus perceraian waktu itu. Dan kalau dari data digadaikannya itu sekitar tahun 2021, jadi masih menjadi suami istri pada saat itu. Oke. Dan debitur dan nama debitur itu juga bukan dari saya ataupun dari mantan suami saya. Jadi debitur itu dari kerabat terdekat temannya sendiri. Jadi BPKB Teman itu dari mantan suami. ya, BPKB itu dioper ke temannya, lalu temannya memberikan ke adik iparnya gitu. Jadi terputar-putar lah BPKB itu gitu. Alasan pada saat itu adalah hilang. Iya, waktu saya tanya, coba dulu nih dicek dulu, siapa tahu keselip di file-file kita yang di rumah ataupun di kantor. Kita udah cari dan aku udah upayakan buat cari ke kantor, ke rumah, tapi memang tidak menemukan hasilnya gitu. Sementara itu, kepada tim fakta, Sandi, supir pribadi Clara Sinta yang pertama kali berhadapan dengan para debt kolektor tersebut, menyatakan sempat diintimidasi dan diancam. Mungkin sebelumnya kita lihat video terlebih dahulu, Pak Sandi. Ini beredar di sosial media, Pak, detik-detik dari unit kunci dari mobil ini diambil gitu ya. Ini berarti berapa orang, Pak, yang di sini? Itu kurang lebih ada 4-5 orang untuk dikeliling mobil itu. Dikelilingi untuk diperiksa dan sebagainya. Nah, ini Pak Sandi memang standby di dalam mobil Alphard ini? Iya, saya standby karena saya baru pulang antar sekolah. Dan saya memang siap-siap di situ gitu, standby untuk kepergian ibu pergi selanjutnya. Jadi saya itu makan, lalu ada yang datang menghampiri saya satu orang dan di parkiran itu ya? Iya. Ini kan lokasinya di parkiran. Mereka tuh langsung masuk aja atau gimana, Pak, ceritanya? Langsung masuk ke basement. Langsung masuk ke basement? Iya, langsung mengarah ke mobil tersebut, mobil putih tersebut. Tapi datangnya secara baik-baik atau memang dari awal ini perilakunya sudah ibaratnya kurang menyenangkan gitu? Oh iya, kalau untuk perilaku ya terkesan angkuh gitu ya dan arogan gitu, dan satu orang menghampiri saya. Ini yang baju orange ini bukan? Iya, yang baju oranye menghampiri saya. Bilang apa? Ada intimidasi, saya merasakan ada intimidasi dan dia bilang bahwa mendingan kamu nggak usah ikut campur, kamu nggak tahu apa-apa, yaudah kamu sini kunci mobil daripada ada apa-apa sama kamu di jalan dan keluargamu. Dia nggak bilang apa tujuannya Enggak, datang ke Pak Sandi? Enggak, Mbak. Dia enggak bilang apa-apa, tapi saya bertanya sempat, loh, abang ini siapa? Abang ngapain? Itu pertama kalinya Pak Sandi ketemu sama mereka-mereka ini atau sebelumnya sempat, Pak, sebenarnya? Saya belum pernah sama sekali sebelumnya. Melihat juga belum, dan ya? melihat juga belum, dan saya tidak ketika jalan di mana gitu nggak pernah merasa dibuntutin. Gitu ketika gitu kaget aja. Video ini Pak Sandi dia bawa surat-surat. Ini sambil ngomong apa ini? Waktu Pak Sandi di dalam terus yang baju orange Iya, dia bilang saya periksa dulu ya kelengkapannya ya. Seolah terkesan seperti orang baik-baik. Gitu. Oke. Saya juga kaget gitu ketika ada video itu. Gitu, Mbak. Ini Pak, kalau kita dengar yang di bagian ini sebelum Pak Sandi ngasih kunci ya. Iya. Sebelum Pak Sandi ngasih kunci, STNK, ini sempat ngasih kunci, Pak? Iya, karena ada intimidasi ya saya serahkan kunci. Nah memang ada intimidasi itu saya. Dia bilang mau ngecek ya? Dia bilang mau ngecek remote, ngecek nomor rangka dan semuanya, minta STNK. Tapi karena saya merasa di situ saya harus mempertahankan sesuatu dari dalam mobil ini, ya STNK saya pertahankan. STNK dipegang, tapi waktu itu kuncinya refleks Pak Sandi kasih gitu ya? Ada rasa takut. Oke. Terus terang ada rasa takut. Setelah Karena kunci intimidasi. sudah dipegang sama yang baju orange ini, Pak, apa yang terjadi setelah ini? Soalnya kan setelah itu kayaknya kalau di video yang beredar ya, langsung dipegang, langsung dibawa sama mereka. Iya, nah setelah itu mereka mau bawa mobil ini. Loh, sebentar. Nah, disitulah rame gitu, rame. Saya tahan rame karena rame. Pihak security
datang karena mungkin ada keributan ya. Jadi datang. Berarti kejadian ini Pak itu sebelum kejadian keributan-keributan yang sampai Itu bikin awal Bapak sekali turun. itu kejadiannya. Itu pertama kali Awal mereka langsung ke basement. ke basement langsung bertemu saya. Setelah itu langsung ada usaha nggak dari Pak Sandi untuk kemudian, loh ntar dulu ini harus dijelaskan dulu nih kuncinya udah terlanjur dibawa terus diminta lagi, sempat nggak? Ada, cuman udah gini, udah kamu, udahlah. Apain kamu ikut campur? Udahlah. Gitu. Saya pengen ketemu bos kamu. Oke, setelah itu yang Setelah dilakukan itu, Pak Sandi? ya saya menghubungi ibu, cuman nggak bisa dihubungin ya, masih belum bisa dihubungin. Ya saya WA, saya kabari bahwa ada pihak leasing untuk mau ngambil mobil ibu. Seperti itu. Ada yang menarik dari kasus yang dialami Clara Sinta ini, sebab dia menyatakan bukanlah debitur atau pihak yang menggadaikan BPKB mobilnya. Lalu terdaftar atas nama siapakah sesungguhnya mobil tersebut? Dan mengapa lembaga pembiayaan menyetujui permohonan kredit yang diajukan? Sebelum ini Kak Clara, sebelum kejadian yang kemarin viral ini terjadi, sudah sempat nggak sih ada mungkin peringatan, surat yang datang, mungkin orang juga yang sempat datang ke apartemen? Nah, itu tidak ada sama sekali, Mbak. Karena memang kan debitur kan bukan saya, pertama. Kedua, menurut info debitur yang sebelumnya, dia sudah sering didatangi oleh para debt collector tersebut beberapa kali. Artinya tahu info itu dari suaminya, mantan suaminya Kak Clara? Bukan, tahu info itu dari debitur yang sekarang masih berkomunikasi dengan saya. Oke, dengan mantan suami berarti sudah nggak ada komunikasi? Tidak ya? ada komunikasi sama sekali. Sekarang untuk kendaraannya sudah statusnya seperti apa? Sekarang status kendaraan tersebut sudah lunas, sudah saya bayar dari leasing tersebut, jadi kendaraan dan beserta surat-suratnya sudah aman semuanya di saya. Sempat ada kendala Kak waktu kemarin mungkin melunasi? Kalau kendalanya ada, jadi kendalanya itu karena nama debitur tersebut bukan saya, jadi mobil tersebut tidak bisa keluar kalau bukan debitur yang memberikan tanda tangan ataupun surat kuasa. Itu kendalanya. Jadi kita harus benar-benar kita berpikir panjang, mengatur strategi gimana caranya untuk bisa bertemu dengan si debitur ini. Dan dibantu oleh Kepala Cabang Bogor. Yang kebetulan si Kepala Cabang Leasing Bogor ini, menurut pengakuan beliau itu baru menjabat menjadi Kepala Cabang sekitar 1 bulan belum sampai. Jadi sekitar 20 hari dia menangani kasusku. Jadi dia belum tahu dan bukan dia yang ACC, seperti itu pengakuannya.